Ya, pemirsa, proyek pembangunan rumah dinas jabatan Bupati Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur sedang jadi sorotan karena menghabiskan anggaran lebih 30 miliar. Saat ini rumah dinas masih proses pembangunan di lahan 2 hektar. Fasilitasnya cukup lengkap, termasuk dermaga, speedboat, bupati, dan pendopo pertemuan. Rencananya pembangunan rampung akhir tahun ini. Bupati Penajam Pasar Utara mengklaim biaya fantastis yang dikeluarkan demi menjadikan wilayahnya bermartabat. Rumah dinas juga bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bupati setelahnya. Ya, sudah ada Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Basud. Selamat sore Pak Abdul. Ghafur Mbak, bukan Abdul. Selamat malam. Baik, apa pendapat Anda tentang adanya anggaran fantastis untuk rumah dinas Bupati ini? Pendapat saya sih tidak fantastis ya, karena wilayahnya yang dibangun itu 2 hektar dan itu pun juga adalah landscape atau pembangunan di bupati yang sebelumnya, yang tentunya di waktu saya menjabat ini saya hanya melanjutkan, dan tentunya anggarannya juga karena rumahnya ini sebenarnya bukan 2 hektar yang dibangun itu rumah saja. Kalau rumahnya itu kalau nggak salah 6-7 miliar. Lahannya itu di pinggir pantai dengan adanya tanah uruk dan lain-lain. Nah, itu memakan anggaran itu 34 miliar rupiah. 34 Gitu. miliar rupiah bukan jumlah yang sedikit. Ini apa alasan untuk membangun rumah 2 hektar luasnya? Jadi pembangunan itu adalah rencana bupati yang sebelumnya. 20 tahun Penajam Pasir Utara itu tidak mempunyai rumah dinas bupati, wakil bupati, ketua dewan, Forkompinda, misalnya seperti Kapolres, Dandim, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain. Kita tidak mempunyai itu. 20 tahun kami sudah mekar. Maka menurut saya untuk meningkatkan martabat kami di Penajam Pasir Utara, tentunya kami harus membuat rumah dinas, dan itu anggaran sebenarnya sudah diproyeksikan dengan RPJMP, rencana pembangunan jangka menengah pendek. Jangka menengah pendek itu 5 tahun. Yang sebelumnya pertama kami menjabat itu membayar hutang sebesar 217 miliar rupiah, membayar hutang sebelumnya juga 348 miliar rupiah. Dan saya rasa untuk membangun rumah dinas, tentunya bukan hanya rumah dinas yang menjadi prioritas kami. Di Penajam Pasir Utara itu sudah menggratiskan BPJS gratis ke seluruh Jadi anggaran warganya. tadi bersifat multi-years ya Pak? Kami sebenarnya tidak multi-years ya, karena pembangunannya itu dilelang, selesai lelang itu di bulan 9 apa 10. Jadi tahun ini saya mengharapkan rumah dinas itu harus bisa ditempatin. Begitu. Baik, Anda tadi membahas mengenai kinerja dari Kepala Daerah Penajam Pasar begitu. Nah, apakah ada hubungannya ini dengan ada bangunan baru dan tempat tinggal baru untuk Kepala Daerah menjadikan kinerja yang lebih baik? Bukan tempat tinggal, Mbak, tapi itu suatu kewajiban kami sebagai maskot kami. Kami Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan alhamdulillah sekarang dipilih menjadi ibu kota negara. Kami tidak mempunyai rumah dinas. Sebelumnya rumah dinas yang lalu itu mengontrak rumah dinas. Baik. Mengontrak dengan dana ratusan juta. Daripada Baik, kita Pak Bupati, buang-buang apakah ini karena akan menjadi ibu kota, makanya rumah dinasnya harus lebih mewah lagi begitu?
Tidak mewah. Yang bilang mewah itu siapa? Bentuknya saja yang bagus. Kalau mewah sih tidak. Bentuknya Atau lebih yang luas, bagus. lebih bagus? Kalau Penajam Pasir Utara itu tanahnya luas, Mbak. Sudah pernah ke Penajam belum? Belum. Baik, ini kalau Nah, kita lihat dari makanya- visualnya saja sudah terlihat ya, mulai bangunannya juga terlihat sudah terbangun begitu di tanah yang luar biasa luasnya. Ya, jadi kami bangun itu di daerah yang namanya Costa Road yang sudah mempunyai mempunyai penlock di situ sebelum saya menjabat. 2012 itu sudah ada penlocknya. Hanya hampir 20 tahun itu tidak pernah direalisasikan. Jadi saya rasa itu kan bukan rumah pribadi, itu adalah maskot kami di Penajam Pasir Utara. Baik. Maskot kami, martabat kami. Baik. Kabupaten yang lain. Jadi ini bertujuan untuk dijadikan maskot begitu ya Pak, maskot daerah ya? Begini loh Mbak. Begini loh. Kutai Barat, Kutai Timur itu beda 3 tahun pemekarannya dengan Penajam Pasir Utara. Mereka sudah mempunyai, alhamdulillah kami mempunyai kantor bupati, kami punya. 8 dinas kami belum punya. 8 dinas kami belum punya kantor, masih ngontrak. Makanya satu-satunya adalah bagaimana infrastruktur dari pemerintahan itu juga harus dibangun. Oke. Di samping itu, ini hanya pembangunan skala dikesampingkan sebenarnya rumah dinas ini. Yang kita menjadikan prioritas itu adalah infrastruktur jalan yang dulunya Penajam Pasir Utara itu rusak jalannya, sekarang alhamdulillah sudah mulus. Jadi mengutamakan Maka infrastruktur tidak- jalan untuk fasilitas umum begitu ya Bapak ya. Tapi informasinya saya dengar ada dermaga speedboat ini. Apakah betul? Di 2020 ini kita harus memperhatikan infrastruktur pemerintahan. Kalau dermaga itu bukan dermaga. Tahu nggak dermaga itu apa? Dermaga itu sandar kapal besar. Kalau ini bukan dermaga, tapi hanya tempat naik turunnya karena dia kebetulan di pinggir pantai. Jadi dibikinkan tempat naik turun. Kalau kita naik speed, karena orang Penajam itu Supaya bisa naik speedboat ya Pak ya? Transportasinya, begini loh Mbak, saya ini mau ngomong menjelaskan. Oke. Silakan dilanjutkan. Saya tidak usah wawancara Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Silakan Nah, Pak. Kita itu dari Penajam, dari Balikpapan ke Penajam itu harus melalui speedboat. Oke. Karena kalau kita lewat darat itu memakan waktu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Kalau kita naik speedboat itu memakan waktu 10 menit. Maka rumah dinasnya juga itu bertepatan dengan yang di penlockkan, yang sudah ada lokasinya yang ditetapkan yang dahulu. Maka kami lanjutkan. Tapi dilanjutkan itu dengan kita prioritaskan infrastruktur jalan kita dulu. Berbarengan dengan itu karena kami hanya menjabat 5 tahun, maka pembangunan infrastruktur itu juga harus merata sesuai dengan visi misi kami di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti itu. Baik, semoga segera cepat selesai. Dan tadi Bapak berharap ya untuk rumahnya selesai 1 tahun mendatang atau di akhir tahun ini sudah selesai. Apakah tidak tahan Pak untuk segera menempatinya? Saya juga tidak akan menempatinya karena saya punya rumah pribadi. Cuma Jadi itu tidak hanya akan menjadi menempati suatu ya Pak ya? Ya tidak juga saya tempati karena saya punya rumah pribadi sendiri Mbak. Tapi bukannya lebih baik menempati Pak, jadi lebih enak aksesnya untuk bekerja begitu di sana? Paling tidak kalau bekerja bukan di rumah, bekerja itu di kantor. Paling tidak kalau ada tamu kenegaraan seperti Bapak Menteri itu datang, Pak Presiden datang, itu ada tempat yang layak untuk para pejabat negara, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Semoga proyeknya lancar dan juga segera menjadi maskot dari daerah Anda. Selamat malam, Assalamualaikum. Polisi temukan titik terang uak pelaku pembunuhan. Tetaplah bersama kami di iNewsroom.